Hai, halo. Selamat sore. Sorry pakai masker, gue buka deh. Oke, sekarang Om Kamal kita ketemu lagi di Ngosbim ya. Oh, siap. Dan Kali ini ini kayaknya ada satu hal yang ada yang lucu-lucu di sini. mainan nih kita nih. Ya, Jadi kita nih kali ini bersama dengan Mas Dwi. Mas Dwi ya, Mas Dwi. Dua. Mas Dwi ini ceritanya dia cukup expert ya sama tentang 3D printing ya. Enggak juga. Tapi ekspor sih, bagus-bagus kok 3D printing hasilnya nih. Betul. Karena kan ternyata BIM itu sebenarnya nggak hanya ngomongin masalah Iya sih. Desain. Bukan masalah desain, Apa masalah software aja sih. Software Tapi aja. Bagaimana informasinya bisa Diterjemahkan kayak gini nih. diterjemahkan. Pasti teman-teman pada seneng kan. Gimana caranya, prosesnya gimana bisa kayak gini, mesinnya pakai apa. Ini juga waduh copot. Ini informasi loh, ini juga informasi loh gitu kan. Dia bisa bikin kayak ginian, caranya gimana. Mungkin kita akan tanya-tanya lebih lanjut dengan Mas Dwi ya. Anggap aja ini juga bangunan kan, Sama aja. gitu. Tapi yang keren ini, kayaknya bisa bikin paket langsung jadi nih kayak gini nih. Nah, itu. Jadi proses nge-beam gitu pengennya gitu. Apa? Mau jadi apa? Star Wars? Star Wars. Oke, Mas Dwi, perkenalkan dulu Ya, nama lengkap, profesinya apa, sekarang gimana gitu Mas Dwi. ya, saya Dwi, nama lengkap saya Dwi Darsono. Saya technical manager di Asia Pacific untuk produk manufaktur. Jadi Apa tuh? salah satu produk manufaktur yang ada di Asia Pacific itu salah satunya 3D printing. Tapi emang 3D printing ini sekarang marketnya itu benar-benar dipakai hampir di semua industri, termasuk di BIM. industrinya BIM. Mas Kemal dan Mas Bayu. Bayu ini. Oke. Jadi dia ini kita sering lihat sih kalau di acara-acaranya Aca tuh Mas Dwi ini selalu bikin demo nih kayak gini-gini nih. Makanya kita coba tanya lebih lanjut nih. Sekarang gini Mas Dwi, kalau untuk proses kayak gini tuh sebenarnya ribet apa enggak sih kita mau buat kayak gini? Terus apa sih yang harus kita dibutuhkan buat teman-teman kita kalau pengen dari proses dia menggambar sesuatu, modeling sampai dia harus kayak gini tuh seperti apa yang dia butuhin? Jadi 3D printer. Jadi Kenapa? Langsung aja nih. Apa-apa, Jelas kok nih. Santai aja. Ya, gimana? Jadi 3D printer itu semudah kita pakai printer kertas. Oh, gitu. Loh, semudah itu? Iya, printer kertas itu kita cuman butuh di luar printernya dulu ya, data yang mau kita masukin. Kita butuh file yang mau kita print kan. Betul. Di Itu kan software Word kayak gitu-gitu ya? di Word ada dokumen yang mau kita print, Excel atau apa. Ada filenya dulu. 3D printer, data yang dibutuhin itu cuman file 3D. Oke. Cuman file 3D Kan di banyak di nih. luar hardware-nya ya. Ya, kan banyak Jadi- nih file-file 3D banyak bergelimpangan nih. Iya. SketchUp apa ya, itu apa tuh jadi Iya. workflow-nya gimana? Teman-teman Jadi tanya. kalau misalnya ngomongin workflow-nya berarti pertama dari model 3D-nya dulu. Model 3D-nya mungkin kalau teman-teman dari sini ada yang pakai software apa nanti di export data yang diterima adalah STL. STL ya? STL ya? STL teman-teman STL. Kedua bisa OBJ juga. OBJ. Objek. Oke. Yang ketiga bisa 3MF. 3MF. Waduh, ini bahasa baru gue baru tahu. Gue tahu cuma nggak bisa ya, 3GP. Nggak bisa. 3GP nggak bisa. Itu yang zamannya BlackBerry tuh. Film-film aja dia. dewasa. Gue nonton Sensei ya 3GP. Itu bahaya itu. Dari data STL itu enak tuh, udah tinggal kita olah supaya bisa dibaca mesin 3D printer. Enak. Nah, sekarang bicara enak tuh gimana sih? Harus seperti apa sih objek yang didesain itu kan? Saya dengar kadang-kadang ya namanya orang nge-modeling kan, oh modelingnya timpa-timpa ini nggak bisa jadi ini kayak gitu, masalah nggak kayak gitu-gitunya tuh? Sama sih prinsipnya, garbage in, garbage out. tuh. Jadi kalau Garbage yang in, masuknya nggak bagus, nanti yang di print juga hasilnya nggak bagus. Pertama datanya harus bersih dulu. Bersih, makanya Bersih prinsipnya itu, gimana? bersih itu bener-bener solid, nggak ada surface yang kebuka. Nah, ini kadang-kadang teman-teman modeling ini isu nih kayak tadi ngomongin IFC ya. Bicara modeling tuh kadang bicara tuh cuma
cuma bikin apa ya, kalau di SketchUp tuh kan kadang tuh cuma surface aja nggak solid. Nah itu pengaruh ya untuk bikin jadi 3D printing gitu. Pengaruh nanti bakal pengaruh di G-code-nya nanti. G-code. Gerakan G-code-nya dia ya gerakan si mesin 3D printernya nanti bacanya nggak seperti baca file solid. Jadi karena dia filenya dibacanya nggak solid, dia bisa gerakannya nggak smooth lah. Dan hasilnya nggak bakal nutup biasanya. Nggak bakal jadi ada nganga gitu. Ada kebuka. Apa Iya, gimana? bener. Pun nanti kan kayak kalau ngeliat di sini nih kan ketemu bagian yang sebenarnya overhang. Overhang itu bagian yang istilahnya dia Menggantung. Itu yang suka ada kalau Nah, ini suka ada nanti kita kasih support. support iya. Iya. Kadang-kadang kalau udah selesai tuh harus diketek-ketek dulu itu kan. Benar. Iya, Nah, itu nanti ada tekniknya lagi tuh supaya kita bisa mengurangi support. Kan kalau di bangunan kan enaknya bentukannya kotak-kotak ya. Tapi Nanti kita bisa breakdown. ini teman-teman kalau kita ngadain webinar tentang 3D printing gimana? Ada yang menarik nggak nih? Menarik ya. Kita bikinin workflow-nya nih. Kamu udah desain bangunan, nanti kita coba print kayak gini. Cara workflow-nya gimana? Nanti kita coba Atau kalau mau pengen bikin industri market, Sampai jadi market kayak gini itu Iya. mungkin mau nanya juga nih saya. Kalau biasanya arsitek bikin market kayak gini, market konsep ya namanya. Iya, konsep. Berapa lama biasanya? Kalau Tergantung semudah detailnya. inilah. tergantung Kalau detailnya. seini. Segampang ini. Tergantung ya. Kalau gua nggak bikin lantai dalamnya ya cuma gini-gini doang. Luarnya aja. Kalau ukuran zaman dulu ya, paling iya dulu dong. Kalau sekarang gua nggak tahu kan kalau banyak mesin cutting kan beda cerita. Pakai cutter biasa gitu kan ya, bisa seminggu lebih loh ini. Iya, betul. Seminggu lebih. Mm-mm. Itu ada orangnya. Sorry maksudnya? Ada orangnya, maksudnya orangnya ada yang ngerjain di situ ya. Iya ada yang ngerjain. Ada yang moto-moto. Ya motong-motong iya. Effortnya itu, jadi seharian capek tuh. Kalau pakai 3D printer, asal kita punya file 3D, kita lempar ke mesin 3D printer, kita tinggalin 3D printernya. Tuh. Oh kita masa kerja ya? Tiba-tiba loh. Tiba-tiba nanti Iya. besoknya udah jadi Sama aja. sama punya duit buat beli mesin ya. Nah, itu menariknya. Oh gimana? Makin kesini itu teknologi itu makin mature. Dan harganya itu karena makin mature, semakin banyak yang bikin, harganya jadi accessible buat semua orang. Wah, ini menarik nih. Kalau Bisa- 3D printer industrial grade biasanya yang dikejar akurasi. Betul. Oke. Tapi kan kalau orang arsitektur kan market ya nggak diambil Nggak akurasinya diukur, sebenarnya. nggak diukur. Dia Meleset 1 mili masih oke lah. yang penting terlihat secara konsepnya kan. Ya secara artistik masuk dulu lah. Itu sebenarnya 3D printer udah bisa diakses dengan harga murah. Nggak kayak dulu lah. Nggak kayak dulu ya. Oh, berarti- Wah, boleh nih. Apa berarti kalau- jin yang bikin market tugas akhir bisa kalah nih. Bisa kalah nih usahanya. Nggak merusak pasar market, yang malah membantu mereka untuk Oh, efisiensikan sama waktunya. ini mengkonvert usaha mereka ya dari Iya. yang tadinya kayak kesannya manual jadi lebih digital gitu ya. Iya, bayangin kalau mereka dulu bikin bentukan dome ya, kubah. Itu kan kalau mungkin orang market kan bikinnya bisa sulit ya, ada trik-triknya. Iya. Begini ya dong. Ngabisin kayak gini, waktu. kayak Ya. gini. Kalau pakai 3D printer, kita nggak usah pusing, punya 3D datanya, lempar ke mesin 3D printer, waktu kita bisa kita gunain buat hal yang lain. Jadi bicaranya tuh bukan mematikan bisnis loh teman-teman. Jadi ini dia Malah makanya meningkatkan value-nya mereka. meningkatkan value. Jadi ini baik lagi sih, makanya kayak kita kan sering ngomong mindset BIM dan sebagainya. Wah nanti yang kasihan yang gambar-gambar CAD 2D gimana? Enggak, jangan, kita nggak boleh berpikir gitu juga ya, bahwa kita ngelihat tren ke depan seperti apa. Disitulah orang tuh menambah value tadi, nilai tambah ya kan. Jadi kita kan harus output kita juga harus bertambah. Jadi jangan sampai itu dianggap seperti saingan ya, jangan ya, tetap kita anggap itu sebagai perkembangan zaman gitu ya Mas Dwi, ya. Betul. Nih saya ada kasus mengenai 3D printer. Ini Apa nih? Berantem. Nah. maksudnya mungkin kalau misalnya ada orang yang market berpikir 3D printer itu bakal merusak pasarnya mereka. Mereka harus lihat manfaat 3D printer itu buat industri yang lain, termasuk buat industri mereka sendiri. Oke. Saya punya foto. Foto. Coba nanti ditebak. Ini case 3D printing tentang apa? Nanti kirim ya biar teman-teman bisa lihat. Nanti saya capture sini. Kirim ya di bawah ya. Ini Tebak ya. Tebak. kalau Anda punya hati, Anda akan menangis. Mas, Oh. Ini aku kayak baru tahu nih narasumber kayak gini nih. Keren juga ya. Oke. Ini kayak ini kayak Kalau Anda punya hati, Anda akan menangis ya. Kita lihat ya. Apa tuh? Ini mana ya?
Nanti tinggal dipotong ya. Ya, nanti kita taruh di sini teman-teman. Nanti kita tempel. Ini biasa rahasia kita bertiga nih ntar. Kita tempel dia. Boleh sambil. Oh ini. Nah, ketemu. Nah, ini. Nanti kita lihat ya temennya. Nanti Anda tinggal lihat saja. Nanti tinggal di attach. Iya. Nah, siap. ya. Wah, dia bikin muka anak bayinya. This is business ya. Oke. Jadi teman-teman nanti saya coba dijelasin. Jadi dia cerita ini bisnisnya tuh kan biasa kan kalau yang udah kayak saya udah punya anak kan udah pernah ngalamin kayak gini. Jadi USG ini USG ya coba gue jelasin. Jadi kalau punya istri nih nanti kalau udah hamil tuh pasti seneng tuh di USG tuh lihat muka anaknya. Itu lihat mukanya gue seneng banget tuh bisa hampir nangis. Ini dengan teknologi 3D kalian bisa scan muka anak kalian bisa kelihatan di print. Coba lebih teliti lagi. Ini Apalagi? bukan cuma sekedar ngeprint anak bayi. Ibunya tunanetra. Oh. Jadi 3D printer itu salah satu impactnya di sosial adalah membantu ibu yang tunanetra ini untuk melihat anaknya dengan cara yang lain. Dan dia pegang ya. Diraba. Wes. Dan saya pernah baca case juga di luar negeri itu ada sekolah yang isinya tunanetra. Kalau lulus sekolah, biasanya kan foto wisuda dong. Oke. Foto wisuda buat orang tunanetra kan tidak berguna. Foto 3D. Dan di sekolah itu punya agenda supaya bermanfaat buat mereka. Mereka beli 3D printer yang banyak, teman-temannya mereka di scan satu-satu, di print yang banyak, direplika. Jadi bukan foto wisuda tapi scan anak-anak yang lulus dari situ. Dibikin patungnya mungkin gitu ya. Kepalanya aja. Kepalanya. Iya, saya dibikin replikanya. Tapi 3D printer yang jalan di situ benar-benar banyak karena kan setiap satu lulusan punya foto teman dalam bentuk ini ya. Market kayak tadi. Oh, jadi rame-rame gitu kalau pegang, oh ini muka gue nih gitu-gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi emang case-nya beneran ada. Menarik nih. Is bisnis loh, teman-teman. Ini cuma salah satu aplikasi 3D printer. Iya. Cuman. Dan tahu enggaknya 3D printer itu kalau di bangunan salah satu yang disrupt ini kan kecil ya. Di luar negeri itu sudah ada yang bikin rumah pakai 3D printer. Iya, dia pernah bahas. Betul. Kalau rumah 3D printer kita sempat bahas juga di artikel arkilantis.com. Itu mereka memang benar-benar cuma hanya desain, kemudian mereka print di situ. Iya. Itu per layer. Ya, logikanya sih bisa aja sih makanya. Tapi ini menyentuh hati banget ya. Maksudnya bener-bener kalau itu kan teknologi banget lah, standar lah. Kalau punya hati pasti tersentuh. Iya. Saya nggak nyangka tadi tunanetra loh. Cuma tadi kita aja yang punya mata aja kalau udah bisa pegang itu udah bisa ketawa banget karena bisa melihat sosok anak kita kayak gimana kan. Kalau di luar negeri ada juga aplikasinya bikin tangan palsu. Jadi kalau tangan palsu kan apalagi anak kecil ya kasihan ya. Mereka cepat gede kalau dibeliin tangan palsu. Itu pasti cepat ganti size-nya. Tapi kalau pakai 3D printer kita pernah bikin ya pakai Q. Itu dengan budget hanya mungkin sekitar nggak nyampe 200.000 kita bisa bikin tangan palsu. Yes, pada saat itu juga masuk akal. Biasanya secara yang budgeting mekanik ya, yang cuman begitu. Kasarnya secara budgeting juga masuk akal jadi kan harga 3D printing berapa? 200.000. Dan yang paling penting sih memang langsung bisa dirasakan manfaatnya sih buat orang sekitar. Betul. Bahkan juga kalau ngomongin juga masalah teknologinya mungkin juga kita bisa mock up kan biasanya kalau handle dan lain sebagainya kan kita agak susah tuh. Oh iya, kalau kan? di arsitektur itu salah satu aplikasinya itu interior design buat furniture. Itu kan kadang-kadang kan nggak tahu nih bentuknya kayak berarti, gimana gitu kan. Berarti kalau gitu udah seperti tren yang kayaknya sudah hampir bisa dikatakan bisa jadi wajib ya gitu kalau gini. Wah, kalau di luar negeri pandemi itu kan ngerusak bisnis semua orang ya. 3D printer itu bisnis yang nggak keganggu, malah naik. Orang kan mungkin bingung ya di rumah mau ngapain. Iya betul. Di luar negeri ini termasuk 3D printer apalagi yang murah-murah itu yang naik. Dan harganya bukannya turun malah naik. Dan saya kemarin dapat case ya. Flash ada satu merek itu bulan Maret sekitar tanggal 30 sekitar 300 unit laku dalam waktu 30 menit. Dan dijualnya itu di department store kayak macam nih
yang depannya L sama A itu tuh ditaruh di situ. Sudah semacam itu jualannya. Di luar negeri. Jadi 3D printer dijual di kayak Carrefour gitu. Iya. Maksudnya udah kayak gadget lah. Gadget sama printer biasa itu tadi. Iya. Dan materialnya itu namanya filamen. Itu udah kayak ditaruh di rak-rak. Tinggal milih warna apa, iya. materialnya apa. Selotip lah ya. Jadi itu saya mikirnya ya, mungkin entah dalam beberapa tahun ini kita akan lihat nanti ibu-ibu sambil masak, sambil ngurus anaknya, sambil ngeprint cetakan kue. Nah itu sambil ngeprint gantungan baju. Gue juga pernah tuh, jadi dia bikin bukan cetakan kue, bikin kuenya pakai 3D print. Iya. Iya bikin kuenya. Jadi kan ada tuh kue-kue yang agak arsitektural gitu. Dia bikinnya kue gitu, tapi yang modelnya tuh yang parametrik gitu. Kue parametrik. Pakai 3D print. Iya. Emang 3D printing itu udah menyentuh banyak industri sih. Kalau kita lihat case-nya udah macam-macam dan nggak terhitung kan. Nggak terhitung. Mantap. Wah ini berarti kita kalau bicara BIM aja udah nggak cukup kalau buat ngomong 3D printing. Ya, memang dan ini juga ngebuktiin juga bahwa teknologi BIM itu berefek kepada semua sendi gitu kan. Dan itu sangat wide gitu kan. Bahkan teknologi manufacture yang sebenarnya juga dimanfaatkan untuk dalam BIM industry itu bisa bermanfaat untuk macam-macamnya gitu kan. Salah satunya ya mungkin ini kita bisa playing dan sendiri gitu kan. Kalau kita kan dulu bikin pakai kedebong pisang mungkin kan di pedang-pedangan gitu kan, ini bisa di print langsung real jadi gitu kan. Ini juga bisa memanjang, tapi ya itulah gitu kan. Nah sekarang gini Mas Dwi sebagai praktisi, sekarang terus terang di Indonesia bagaimana nih perkembangannya? Bagus. Makin kesini itu trennya positif sih, karena semenjak tahun 2009 ya kalau nggak salah itu komunitas 3D printer yang DIY itu udah mulai menjamur di Indonesia. Yang DIY itu maksudnya bikin sendiri gitu. Dan mereka yang di awalnya mempopulerkan teknologi ini ke masyarakat, dan sampai sekarang teknologi ini udah mulai dipakai di semua kalangan di Indonesia sampai ke industri. Iya, sekarang model pandemi kan mereka bikin yang itu facial gitu kan, lagi musim tuh. Ini saya juga bikin. Wih, apa nih? Oh, yang buat megang-megang tuh. Buat ini lah. Ini tangan saya bersih. Iya, buat buka pintu, buat nyolok gitu kan. Iya. Ini macam-macam lah aplikasinya. Waktu COVID kemarin tuh ada yang bikin face shield, ada yang bikin face mask. Iya. Ada yang bikin buat ini supaya nggak sakit. Iya. Ada macam-macam. Wih, menarik nih. Nah nih dari Mas Dwi, ada saran nggak buat yang awal mau menggunakan kayak gini nih, apa mereka bermula di mana? Pertama, belajarlah BIM. Belajar modeling 3 dimensi, karena 2 dimensi tidak akan dipakai di 3D printer. Ya, itu pastilah, nggak mungkin. Yes. Jadi udah sekarang orang tuh nge-BIM harus mutlak ya, udah nggak bisa lagi ya, trennya udah kesana ya. Tapi ada juga sih yang gak dikepake. Apa tuh? Jadi di 3D printing ada itu ada teknologi. Apa? Cuman satu, ada teknologi namanya lithopen design. Lithopen design itu apa? Nih saya liatin, soalnya saya lagi bikin sama di rumah. Apa tuh? Ini lagi seru-serunya. Apa tuh? Lithopen design itu ini. Desain apa sih maksudnya? Lithopen design itu adalah desain, nah nih, desain lampu tidur. Oh. Ini yang nanti kalau nggak jelas nanti gue bikin capture-nya temen-temen. Iya. Jadi yang sebelah kanan itu hasil printnya. Yang sebelah kiri sudah ditembak lampu dari belakang. Oh, ditimbulkan dari gambar 2D. Dimunculkan. Iya. Jadi kita ngupload JPEG kan 2D. Iya. Ini bisa? Oh, kamu jadi siluet. Mas Dwi printnya berdiri? Berdiri. Nggak tidur ya? Nggak bisa, kalau tidur nggak dapat. Kan dia per layer. Kalau tidur nanti layarnya nggak dapat. Oh, layar dapat ketinggiannya nggak dapat, makanya dipaksakan harus ini ya, vertikal. Supaya dapat detailnya. Lihat nih detail tuh, mata anaknya. Iya. Tapi tetap ujungnya kan tetap 3D juga. Namanya juga printer 3D. Iya, makanya. Mungkin gue tadi itu 2 dimensi. Maksudnya data awalnya itu 2D, tapi JPEG. Iya. DWG nggak bisa ya. DWG nggak bisa, JPEG.
DWG brisket ya Pak gitu ya. Kalau DWG-nya 3D bisa. Iya. Jadi STL dulu. Oke, berarti udah prinsip BIM tuh udah harus wajib ya kalau buat ngeprint 3D gini ya. Harus bisa 3D. 3D. Gambar udah nggak ada vektor-vektor 2D lagi teman-teman. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Desain aja juga harus timbul kan? Kecuali grafis ya, tapi grafis kan Grafis juga udah timbul. Timbul sama 3D movie kan udah. Iya. Udah nggak ini sih. Udah nggak main Ya. apa 2D. Lu bisa beli iPhone 11 Pro Max cuma 2D ya sayang gitu. Dan Nah. buat bapak-bapak itu ya, bapak-bapak. menariknya 3D Kenapa? printer ini Iya nih. mungkin mengembalikan kenangan masa kecil kalau buat saya. Kenapa? Bayangin Pak, waktu dulu kita kecil, pertama kali kita bikin barang sama orang tua kita. Itu kan rasanya kayak dulu tuh bikin apa ya, bikin tas dari kardus Iya ya sih. sama orang tua. Itu rasanya seneng banget. Sekarang punya alat yang kalau kita punya data 3D, Gue sih ngomong ya, gue punya di rumah. Gue sama anak gue bikin apa? Patung Godzilla. Gue bikin itu. Seru banget tuh. Gue beli 300.000, gue cuma modal filamennya berapa ribu. Lama sih emang. Tapi yang jelas kan proses ketika nunggu kan emosinya kan. Yang gue dapat sama anak gue kan, wah nungguin coba pas jadi seru banget kan. wah seneng. Dan Tapi- emang instan sih Pak. Instan, kita nggak usah repot cari alatnya, cari bahannya. Ya. Kita langsung fokus pada desainnya. Desainnya. Dan kalau teman-teman tahu ya kayak gini, sebenarnya banyak sih file-file gini di Banyak, tinggal download. Thingiverse ya, Thingiverse. Thingiverse gitu-gitu bisa. Maka kan kalau gue kan kesini berusaha mengosongkan pikiran biar nambah ilmunya gitu loh. Padahal jago dia. Enggak sih, Udah jagoan ngeprint dia. tadi. Kalau ngeprint dong sih bisa, cuma kan prinsip tadi tuh gue nggak ngerti, katanya gue butuh masukan lagi tadi kan. Iya. Ternyata tuh Banyak jadi lah, ini- bisnis tertentu. Saya dapat insight juga dari salah satu perusahaan otomotif katanya. Nanti kedepannya kayak model-model otomotif lama itu dia nggak akan jual produk after salesnya. Kayak produk-produk lamanya itu spare partnya itu nggak dijual lagi. Ya, Tapi on demand. On demand itu artinya kalau ada Sesuai yang minta. minta baru dibuat. Oke, Nah, alat yang bisa on demand manufacturing itu Kayak- cuma 3D printing. kayak gini. Iya. Wow, Ya. tapi gitu. Bayangin kalau mereka harus buat spare part kan Ya, stok, jumlahnya stok. satu harus bikin banyak, ada MOQ. Stok, logistik, capek Iya. lagi kan. Terus kemudian juga apa Hmm. stamping dan kawan-kawan kan. Iya, kosnya Molding, banyak lah, iya. kosnya banyak, waktunya lama. Persiapannya. Ini lama. tinggal pesen, berapa orang beli, tinggal cetak. Iya. Oh, berarti sudah saatnya ya kita belajar gini-gini ya minimal ya. Bisa ngembangin bisnis lah mana-mana. Ya, itu teman-teman. Minimal juga bisa hasil desain kita ada di pajak. Pajak. Nggak hanya BIMX-nya doang. Iya, Nggak hanya BIMX kan doang. AutoCAD tuh, Ah. bisa pakai software gitu-gitu, Ah. VR. Ini fisiknya. Oh, Iya. Ini juga bisa jadi ini IR loh. Jadi kita bikin landasannya, misalnya mau rumah, ini bikin base-nya, nanti taruh barcode-nya, di scan jadi IR. Nah, Ini. Iya. Ya, VR. Jadi base-nya doang kan. base-nya. Keluar gitu kan. Keluar. Atau mungkin ini base-nya kita kasih barcode, nanti seakan-akan ini Ada tiba-tiba kamera depan. tiba-tiba membesar atau ada traffic di jalannya itu. Tapi ini kalau lu bikin project, bikin gini kayaknya lu seneng banget tuh pasti. Oh, Langsung deal itu. bukan seneng lagi. Apa masih Ini berapa masih- lama nih bikinnya lo? Pakai mesin yang sekarang? 4 hari. Iya, masih konseptual design udah begini ya. Deal itu tangan langsung kontrak. 4 hari. Yes. Ini kan seminggu kan biasanya. Berarti tadi kalau yang awal gitu, better gimana? Belajar modeling habis itu? Belajar modeling sama punya 3D printernya. Ya. Dari Aca sendiri ada yang rekomend nanti gimana Nanti kontak di sini. kontak di sini ya. Di sini. Di bawah di Kontak sini langsung ke Mas Dwi, caranya apa? Caranya setting sama itu diajarin deh. Tapi bukan minta duit ya. kita sedang bikin e-course-nya nanti kan ya. Apa? Jadi Bikin apa? e-course. bikin e-course. Oh, e-course-nya. Kita- Bersama Arcilantis gua bikin, kan tenang aja. Mari Jadi ikutan. kita ingin menjembatani antara orang yang baru mulai 3D printing agar bisa masuk ke teknologi itu dengan cepat lah, dengan bimbingan yang bisa mereka akses kapanpun. akses kapanpun dan mudah dimengerti. Mudah dong. Iya. Mudah-mudahan ya. Oh. Tapi Siap, enggak siap. sih
yang jelas paling ini sih kalau gue ya pengalaman yang paling ribet tuh masukin PLA ke itu tuh ke merek ya printer gue yang susah. Kalau printer enggak kali. Masukin filamennya. Kayaknya diragukan nih kalau alatnya yang Kayak kan alatnya yang gue beli yang ya tau lah. tapi nggak salah masukin kan tapi enggak maksudnya karena susah jadi harus buka kipas lubangnya gitu. udah benar yang dimasukin. Bener. Gua harus buka kipas gitu. Jadi kacamatanya yang kurang. Ininya Pak, ditajemin dulu. Ya. Oh iya. Kalau benda tumpul kan nggak bisa masuk. Iya, kita tajemin dulu. Kan gua baru dapat bisa. ini punya kayak makanya gua tuh ngobrol gini kita harus ini tips gue kalau pengen belajar kosongin dulu apa yang di otak lu, tanya sama orang yang ahli, habis itu tanya lagi Saya tanya. pasti. Gitu caranya. Jadi jangan lupa tungguin e-course-nya with Arkelantis. Arkelantis nanti kamu bisa dapat Harga promo dari Arcelantis. yes, ada Masukin promo. kode promonya. Kode nanti kalian bisa tahu tuh dari mulai modeling sampai dia bikin printingnya gimana dan efektifnya gimana caranya dan alatnya apa aja bisa nanti kita jelasin nanti. Oke, siap. Ada lagi dari Mas Dwi mau jelasin lagi? Saran saya Apa sarannya Jangan. nih? Pamungkas buat yang Pamungkas. baru-baru nih, Pamungkas. waduh susah nih. Ya, Pamungkas apa buat yang teman-teman nih yang ini yang belajar modeling ini apa yang tips singkat dan kedepannya tuh gimana gitu harus gimana. Jadi biar mereka tuh ngarahnya ke sini gitu. Oke. Menurut saya, wah ini sebenarnya masih kosong ini. Justru itu biasanya. Nah, itu yang spontan itu. Spontan. Jadi menurut saya startnya harus dari mana? Pasti kita harus bisa 3D-nya dulu. Dan kalau bisa 3D-nya itu mau kemana-mananya gampang. Mau mendalami BIM-nya gampang. Mau fokus ke 3D printer gampang. Mau fokus ke IR-nya gampang. Tergantung nanti peminatannya mau seperti apa. Dan 3D printer dari namanya aja 3D. Kalau Harus kita bisa 3D. harus bisa 3D. Karena 3D printer itu ngeprint apa yang dia terima datanya. Iya. Ya itu harus benar ya. Dan itu kuncinya adalah di desainernya. Desainernya. 3D printer itu cuman alat. Alat ya. Ya, yang penting itu who is man behind the gun, berarti desainernya. Behind the gun. Mau softwarenya apapun, Iya, 3D printernya mau sebagus apapun, mereknya apapun, mau mahal apapun ya. nggak bisa bikin impact, nggak bisa bikin produk yang bagus kalau 3D-nya nggak dibuat sama orang yang benar. Jadi kuncinya adalah di kreativitas orang yang pakai softwarenya. Betul. Mantap. Oke. Dalam banget ya. Oh iya. Nggak tahu ya, tapi tadi Tapi ya gitulah. Harusnya bener sih. Jadi buat teman-teman camkan itu intinya kita selalu nampilin hal-hal baru, hal-hal yang benar-benar bermanfaat buat kalian. Ya kita kembangin lah semua aspek-aspek yang berkaitan sama BIM. Insya Allah kedepannya bermanfaat ya. Siap. Ada lagi? Oke, Buat kamu? Udah. Cukup. Oke, thank you banget Mas Dwi. Oke. Mungkin buat teman-teman jangan lupa nanti apa yang kita insight-nya tadi mau kontak masalah e-course dan sebagainya, kontak di sini. Nanti kita lebih lanjut kita info lagi ya kalau gitu. Oke, see you. Dadah dong. Bye.